Cuma kenapa lampu depannya tuh ada jenongnya? Nggak punya lampu tembak cuy. Ini fitur navigasinya tuh kayak rambu-rambu lalu lintas loh. Tapi nih motor nggak punya fitur mode berkendaranya. Sekarang tuh Skutik Maxi udah jadi apa ya? Orang yang selalu bahas-bahas gitu ya. Dan sekarang kita lagi megang 2 unit Skutik Maxi. Di sini ada Yamaha NMAX Turbo Tech Max dan di sebelah gue udah ada ADV 160 Rodsing. Jadi ini adalah 2 skutik yang harganya di kisaran 40 jutaan. Nah, sekarang kita mau bandingin dan kita mau jalan kemana sih mas enaknya? Kita mau jalan ke daerah Kidemang ya, di Bogor ya. Dan gue bakal nyobain NMAX Turbo juga. Gimana rasa berkendaranya, performanya, terus juga kenyamanan di saat. Pokoknya gue cobain ini semua dari sisi NMAX Turbo dan nanti juga gue bakal tukeran juga, bakal nyobain ADV 160 Rodsing ini. Nah, menariknya di rute kali ini tuh ada berbagai macam jalan yang bakal kita lewatin dari dalam kota, terus kita lewat antar kota juga, nanti naik ke atas gunung-gunung, ada juga jalan yang agak rusak kayak gitu-gitu. Dan di situ bisa kita kasih tahu lah apa keunggulan dari masing-masing motor yang kita pakai ya. Kayak gitu. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Oke, perjalanan kita mulai dari kantor di Pancoran, terus kita lewat jalan Pasar Minggu ini ya. Kemungkinan nanti kalau dari petunjuk di Rodsing sih 2,5 kilometer lagi tuh belok kiri, kayaknya di Tanjung Barat itu kita disuruh belok kiri lewat Jor. Habis itu nggak tahu kemana lagi, kita ikutin aja Rodsingnya. Akhirnya sampai juga nih di Kidemang, Gunung Batu. Widih, lu lihat tuh gunungnya belakang. Kapan lagi kita syuting bisa kayak gini ya kan? Asik betul banget ya. Ya perjalanan kurang lebih 2 jam lah ya. 2 jam kurang lebih. Tapi karena syuting dan lain-lain jadi agak molor dikit. Nah sekarang kita bahas apa nih? Gini deh, kita bahas desainnya dulu. Gua ngebahas desain motor lu bahas desain motor gua. Suka dan gak sukanya apa aja. Oke. Gitu. Lu dulu deh coba. Gua dulu ya, Bri. Ya kalau dari desainnya si ADV 110 Rodsing ini menurut gua bagus ya. Ini yang gua suka sama gak suka dari desainnya. Pertama, desainnya lampunya itu menurut gua bagus ya dibanding NMAX Turbo yang menurut gua biasa-biasa aja. Terus dari segi tampilan yang gue suka juga ini semi off-road tapi matic nih si ADV 160 Rodsing ini. Terus kalau jauh lebih unggul dari segi desain ya, gua lebih suka sama ADV. Tapi kalau misalkan si ADV ini ada yang jeleknya nih di ADV. Windshieldnya, lu mau tau nggak? Apa? Windshieldnya tuh ngeganggu banget, bening-bening begitu. Terus juga apa ya? Bisa dinaikin turunin gak sih, Bri? Bisa dong nih. Nah itu fungsinya desainnya dia bening. Jadi lu tetap bisa ngeliat ke bawah tuh. Coba itu bisa ngeliat ke bawahnya. Gua nggak perlu windshield, Bri. Soalnya kan sekarang udah ada kaca helm ya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu nggak penting banget sih. Namanya Skutik Maxi mah ada windshield dong. Nih kalau NMAX ya gantian gue ya, gue suka desain NMAX dari segi tarikan bodinya, garisnya gitu-gitu tuh emang slick banget, halus banget. Jadi ngasih kesan elegan tapi tetap sporty gitu kan, apalagi warnanya matte ya kan. Kalau ini kan glossy nih, ini warnanya matte jadi sporty banget. Cuma kenapa lampu depannya tuh ada jenongnya? Nah itu dia yang gue nggak suka. Lampu jauhnya itu ada di bagian atas, padahal kalau nggak ada lampu yang di atasnya itu, proyektor yang di atas, tampilan siluetnya tuh cakep. Iya, jadi setuju. Kayak senyum gitu, cakep. Tapi begitu ada atas nyala deh, kayak motor India. Ya makanya tadi gue bilang, Bri, kenapa gue lebih suka ADV dari segi tampilannya. Pertama ya lampunya lebih sporty aja. Cuma emang dia desain lampu nggak berubah. Ya dari versi sebelumnya ya, Bri ya. Dari 150, 160 Rodsing lampunya masih sama kayak gitu. Tapi bentar, ada juga yang gue nggak suka dari ADV, mau tau nggak? Nih. Apa lampu sen nonjol-nonjol begini? Kayak motor gua dong, di dalam langsung, gak ngeganggu-ganggu. Standar keselamatan Eropa. Oh gitu? Iya, standar keselamatan Eropa harus nongol begini. Tapi kita tinggal di mana sekarang? Lah kan ini produk global, Oh global, oke. Tapi nih jeleknya kalau di jalan, kita kan ketahui ya kalau misalkan spion yang kayak gini muncul nih,
kesenggol atau gimana, patah gimana, Bri? Udah pengguna ADV mah nggak mikirin duit. Oh gitu. Beli lagi aja. Solusinya beli lagi aja tuh kata Brian. Ya itu sih paling yang gua nggak suka dan disuka sama motor ADV dari segi pandang gua ya. Mungkin Oke. dan juga Brian dari versi menilai dari NMAX Turbo versi Tex-Max-nya. Oke, sekarang kita next ya. Nextnya kita bahas fitur. Lu dulu dah mending nilai motor gua. Oh gantian ya, gue Iya, duluan ya. jangan gua mulu. Kalau fitur emang gue akuin NMAX bisa lebih banyak lah daripada ADV. Dari mulai navigasinya Garmin bentuknya map gitu ya. Terus dia ada YE CVT, Yamaha Electric CVT. Itu tuh ngasih 2 mode berkendara dan ada Y-Shift-nya juga. Nah kekurangannya nih di NMAX Turbo itu adalah nggak punya lampu tembak cuy. Jadi lu kalau mau lampu tembak tuh manual gitu, tak tok. Atas turun. Ini kan tinggal tes kayak moge. Mau lampu jauh tinggal sentil, dar gitu. Enak lampu tembaknya ini. Ya gua akuin sih memang kalau NMAX Turbo ini ya lampu tembaknya tuh kagak ada pencetannya, Bos. Gitu. Iya, jadi nggak bisa. Apa kalau anak sekarang piu-piu? Piu-piu, Iya, yoi. bisa Anak piu-piu. ngabers ya kan, piu-piu gitu. Ini bisa piu-piu gitu. Nah sekarang gantian lu deh, bahas fiturnya si ADV 160 Racing. Oke, yang gua nggak suka dari ADV yaitu nggak ada fitur mode berkendaranya. Ini motor canggih sih, tapi nggak secanggih motor ini, Bos. Buat apa mode berkendara? Lu ngerasain kan tadi di gas dikit aja ngacir gitu loh. Kalah ngacir dia. Tapi ya di suatu sisi mode berkendara itu penting, guys, kalau menurut gua ya, Bri. Pertama kalau misalkan sesuai dengan kebutuhan aja, kalau misalkan kalau di NMAX Turbo kan kalau buat tanjak-tanjakan gitu kepakainya S mode lah ya. Iya. Kalau buat perjalanan jauh, kalau kayak mode berkendara buat hari-hari sih cukup di Timot, tapi nih motor nggak punya fitur mode berkendaranya gitu. Dan yang gua nggak suka tadi waktu gua coba pakai ADV nih ya, ini fitur navigasinya tuh kayak rambu-rambu lalu lintas loh. Beda sama ini nih jauh banget, Bri. Yang di NMAX Turbo aja tuh bentuknya peta loh, kayak Google Maps, tapi ini Google Maps-nya itu, maksudnya petanya itu berdasarkan Garmin Street App Cross. gitu, ya cross ya. Nah, street cross. Jauh banget lah, kalau ini cuman kayak belok, ya kayak lu lagi touring di lintas Sumatera lah, misalkan belok ke kanan 600 meter. Tapi Sekarang dikasih tahu loh di intercom tuh dikasih tahu ada suaranya belok kanan, asik, enak banget. nih Nggak Bri ya, mungkin nyasar juga. oke, gue setuju sama lu. Tapi kalau misalkan pada umumnya masyarakat Indonesia nih, Bri, kayak misalkan para wanita atau siapapun itu yang baca Google Map aja masih banyak yang salah loh, Bri. Apalagi yang rambu lalu lintas yang kayak 600 meter belok mana, belok ke warkop kah atau ke warung makan, kan kita nggak ada petunjuk, cuma belok 600 meter gitu. Itu yang gua nggak suka dari ADV gitu. Dan Oke. satu lagi emang sih tadi Brian bilang kalau misalkan nggak ada lampu apa tadi, piu-piu ya. Piu-piu, nggak ada piu-piunya. Nah, di NMAX Turbo ini lampu piu-piunya, maksudnya tombol piu-piunya diganti sama mode berkendaranya. Ada T-Mode sama S-Mode di NMAX Turbo versi Tex-Max ini, guys. Nah, tadi kan gue udah bahas nih hal yang nggak disuka sama yang disuka sama fitur ADV ini, dan gue bakal bahas juga sih posisi riding ya tadi pas gue cobain pakai ADV ini ya, Bri. Maaf ya. Sebenarnya gue bahas yang lebih yang gue suka dulu lah ya. Yang gue suka itu adalah posisi berkendara di pergelangan tangan, di antara tangan dan setir gitu. Karena gue punya tinggi yang 178 nih, bahu gue dia kan lebih datar ya, maksudnya semi naked lah ya kalau bisa dibilang. Itu tuh nyaman banget gitu loh kalau di ADV, beda sama NMAX yang rada tinggian gitu. Dan gua coba di antara kedua motor ini, handlingnya tuh lebih enteng si ADV dibanding NMAX Turbo versi Tex-Max ini gitu, Bri. Dan buat kaki ya, selonjorannya gue lebih nyaman NMAX Turbo dibanding ini gitu, jauh banget lah. Kayak dari sini ke kantor lah ya jauhnya gitu. Ya buat duduk juga masih lebih nyaman NMAX Turbo sih kalau gua rasakan ya dibanding si siapa namanya ADV 160 Racing ini. Kenapa? Karena ya gue bilang suspensinya rada-rada keras sih dibanding NMAX Turbo gitu. Kalau lu gimana, Bri? Nah kalau NMAX sih emang secara keseluruhan motor yang jarak jauh banget ya. Jadi dari wheelbase juga lebih panjang. Jadinya lu posisi duduk juga lebih leluasa karena footstep-nya tuh agak jauh lah, selonjor gitu. Ya kalau yang gue suka itu, terus dia punya setang juga posisinya masih proporsional gitu. Buat tinggi gue yang 170 cm itu nggak susah lah, nggak pegel, dan napak ke tanah juga masih gampang, nggak terlalu tinggi joknya. Cuma kalau bicara handling ya, dia itu nggak
selincah si ADV 160 Ya, ini. betul. Ini tuh lebih lincah gitu. Lu mau kayak gimana gitu, tempat macet, beloknya patah banget cuy. Lihat aja. Kalau dia susah banget, apalagi bodinya dia kayaknya sih lebih lebar ya. Lebih Kita nggak gambut sih, ngukur, Bri. Iya. karena kalau kita lihat dari spesifikasi lebar kan pasti di spion, bukan di bodi belakang. Nah itu jadinya gue sih ngerasa itu lebih lebar. Jadi kalau selip-selip di kemacetan ya terutama itu emang lebih effort lah. Lu harus merhatiin bodi belakang tuh kena mobil lain apa enggak Iya. sih gitu-gitu. Itu sih kayaknya. Sisanya sih masih oke. Kali ini gue mau ngomongin posisi berkendara ya dari si Honda ADV 160 Rodsing ini. Sebenarnya kalau dari posisi duduk sih nggak beda jauh ya dengan ADV 160 sebelumnya, karena emang secara struktural itu masih sama semua. Nah, tapi sedikit menyegarkan lagi, jadi yang gue rasain duduk di atas ADV 160 ini adalah dia tuh punya karakter yang skuterik masih maksi banget gitu. Beda sama PCX yang masih berasa kayak bawa Matic biasa. Dia ada kerasa skuterik maksi banget dan pandangannya tuh luas gitu. Jadi kita duduknya tuh agak commanding di sini. Commanding tuh dalam arti lu posisinya agak tinggi lah daripada posisi motor gitu. Bisa diterasa dari mana ini stangnya, kita agak turun ke bawah ya kan, walaupun masih dekat ke pengendaranya. Dan kita tuh pandangannya tuh nggak kehalang apa-apa gitu. Jadi speedometer segala macam itu agak ke bawah posisinya. Jadi kalau di NMAX itu kan agak naik ya, kita ada visor segala macam nih, walaupun visor lagi gue turunin, tapi kalau dinaikin pun nggak ngeganggu pandangan gitu. Jadi kita ngeliat depan tetap luas. Kaki juga santai posisinya, badan tegak ya kan. Dan yang paling harus biasakan gitu ya ketika naik ADV 160 yang Rodsing adalah di saklar kiri. Jadi saklar kirinya ini beda dengan varian-varian sebelumnya. Dia ada analog switch-nya gitu yang buat ngoperasiin Rodsing. Jadi lu mungkin kalau lagi ngeraba-ngeraba sambil jalan mau ngesen gitu atau klakson gitu, udah beda semua tombolnya sama yang ADV sebelumnya. Ya di sini ada tombol buat traction control juga, matiin HTSC-nya. Jadi ya harus dibiasakan lah. Seringkali gue awal-awal pakai motor ini tuh suka lupa, gue mau ngesen malah ngerabanya itu di tuas analog switch ya. Jadi bukannya gue ngasih sen malah ngotak-ngatik Rodsing gitu. Tapi alhamdulillah di perjalanan ini gue udah terbiasa dengan saklar di kiri ini, jadi harusnya nggak ada masalah ya. Saya sih masih sama-sama aja, posisi ridingnya enak. Terutama buat di dalam kota kayak gini tuh nggak bikin pegel. Bodinya yang lebar juga nggak yang gimana-gimana, emang kita harus ngukur gitu ya ketika nyalip-nyalip kendaraan, tapi ya udah sewajarnya aja, kayak lu naik motor 150 kayak Vario, kayak naik Skutik 125 juga ya mirip-mirip lah, karena emang stang juga jadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan ketika nyalip-nyalip gitu. Jadi bukan bodi yang harus diukur tapi lebih ke stangnya sih. Nah di belakang gue masih ada Budi, jadi dia ngikutin. Dia juga pakai Garmin ya, jadi kalau di NMAX itu ada Garmin. Kalau di sini kan Rodsing gitu ya. Nah di ADV ini juga bisa buat selonjor ya posisi kakinya, jadi sama kayak di PCX, kayak di NMAX juga bisa selonjor. Cuma posisi kakinya yang selonjor ini tuh tapak bagian ujung jari itu tuh masih keluar dari bodi gitu. Jadi cukup harus berhati-hati ya ketika berkendara, apalagi kalau kita selap-selip, takutnya kakinya itu malah nyangkut di kendaraan orang lain. Seperti itu. Ya, sekarang gua lagi make motor NMAX Turbo versi Tex-Max ini. Ini adalah motor seri tertingginya pada Yamaha NMAX terbaru yang di launching pada tahun ini ya guys. Gue bakal ngasih tahu nih untuk dari segi posisi ridingnya. Pertama itu dari pergelangan tangan gua dan megang kom setir ya. Maksud gua megang setir ini cukup dibilang nyaman ya kalau gue bilang. Kenapa? Karena gue mempunyai
tinggi yang 178 cm tuh apa ya, lumayan bisa dilurusin gitu. Soalnya ini posisi setirnya tuh di bawah badan gua atau lengan gua ya guys. Jadi ini nggak bisa bilang juga kalau motor ini bikin pegel gitu loh ya. Dan selain itu juga untuk dari posisi riding gua juga di sebelah tombol kiri itu ada banyak berbagai tombol-tombolnya seperti tombol jauh, tombol dekat, terus juga ada tombol pengaturan speedometer digital, bahkan juga ada tombol Y shift itu yang ada di sebelah kiri. Dan untuk sebelah kanannya juga ada auto hold ya. Selain itu juga ada tombol hazard dan juga ada tombol start off on engine. Dan dari segi visibilitas gua ini ketika pakai motor ini ya, visibilitasnya ini lumayan enak ya, dan windshield juga nggak ngalangin dari segi pandangan gua juga. Soalnya ya motor ini didesain sih lumayan buat harian, kayaknya cocok sih kalau misalkan pakai motor ini. Lalu lalu untuk posisi riding di kaki-kaki gua kan tingginya seperti gue bilang tadi itu 178 cm ya. Jadi ini lumayan bisa dibilang nggak pegel-pegel banget. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian lagi pegel, misalkan ya, kalian bisa selonjorin aja kakinya layaknya seperti naik jet ski guys. Jadi kalian bisa lurusin aja kakinya seperti yang kalian inginkan gitu. Dan kalau misalkan kalian nggak mau selonjorin juga ya, bisa kalian posisi seperti biasa ya, nggak bikin pegel banget sih deh kalau buat bawa motor ini gitu. Terus kalau selain itu kalau misalkan dari segi posisi duduk ya, ini juga nggak jauh beda sama yang gua pernah cobain di NMAX series sebelumnya. Ini nggak bikin pegel juga lah ya, maksudnya masih nyaman-nyaman aja maksudnya kalau misalkan bawa motor ini. Ya itulah paling kalau gua ceritain dari posisi riding bahwa NMAX Turbo versi terbarunya dari Yamaha NMAX ini. Oke lang. Nah untuk duduknya, untuk dari segi duduk, untuk dari posisi duduknya ini cukup dibilang juga lumayan, masih bisa dibilang nyaman lah ya. Kenapa? Karena dari posisi duduk dan jarak ke setir tuh nggak jauh-jauh banget. Jadi kalian bisa nunduk, bisa tegak, bahkan juga ya sesuai keinginan kalian lah ya, dengan kenyamanan kalian gitu. Tapi bisa dibilang posisi duduk ini motor ini nyaman banget. Bahkan waktu itu juga gue pernah pakai motor ini di sirkuit Mandalika ya, bisa kalian lihat nih. Dengan posisi riding itu gue juga buat balap-balap sih ya oke-oke aja ya kan, karena motor ini worth it banget sih kalau misalkan kalian punya motor ini gitu. Dan ya itulah posisi berkendara gue atau posisi riding gue lagi sama motor NMAX Turbo versi Tex-Max ini guys. Oke, tadi udah lihat ya dari segi posisi berkendara ya kan, udah kita jelasin dari masing-masing video ada motor NMAX sama ADV. Dan sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, itu adalah performa ya, tapi kita mulai dari spesifikasi masing-masing motornya dulu. Lu dulu deh Mas. Nah Bri, untuk spesifikasi motor Yamaha NMAX Turbo versi Tex-Max ini, dia mempunyai 155 cc di kapasitas mesinnya guys. Dan untuk daya tenaga maksimumnya itu di angka 11,3 kW, serta torsinya itu di angka 14,2 Nm. Dia ini punya namanya tuh Y-Shift ya. Ya, YE-CVT. Iya. Yamaha Electric YE-CVT. Jadi dia tuh nggak pakai roller guys, nggak kayak versi NMAX sebelumnya gitu. Nah Bri, kalau spesifikasi mesin lu gimana Bri di motor ADV 160 Rodsing? Ya kalau di ADV 160 Rodsing ya sebenarnya kalau spesifikasi kapasitas mesinnya itu nggak 160 banget. Jadi 156,9 cc. 1 silinder, 4 klep, tapi masih SOHC. Nah, tenaganya walhamdulillahnya lebih gede daripada NMAX. Berapa dong? Coba kasih tahu dong. Di ADV ini tuh tenaganya sekitar 11,8 kW. Ya elah beda 0,2 doang. Ya, tetap aja lebih gede. Terus torsinya juga lebih gede nih, 14,7 Nm. Waduh. Walaupun emang disalurkan ke roda belakangnya masih pakai CVT tradisional. Jadi belum ada elektrik ribet lah. Nah, Masih pakai roller Bri? Ya elah. Biar nggak pakai roller nih bos. Biar gampang. Oke, kalau gitu.
Tadi udah ya spesifikasi ya. Sekarang kalau ngomongin performanya, tonton aja di video ini. Akhirnya ya setelah macet-macetan di Jakarta, Pasar Minggu, Ciracas ya kan, kita masuk juga ini di Jonggol ya, masih Cilengsi sih. Ini jalan raya Cilengsi Jonggol. Cilengsi Jonggol, susah banget ngomong. Nah ini barulah bisa kita merasakan performa dari ADV 160 karena ini udah jalan raya provinsi ya. Jadi punya apa ya, volume kendaraan yang lebih sedikit dibandingkan jalan di dalam kota. Nah kalau performa dari si ADV 160 ini ya kembali lagi ya sama kayak versi sebelumnya karena emang belum ada perubahan yang signifikan dari struktur mesin ya, profil mesin segala macam, piston, camshaft segala macam itu masih sama semua. Jadinya ya masih mirip sama ADV 160 yang mungkin penonton di video ini juga punya gitu di rumah. Tapi sedikit menggambarkan aja kalau si ADV 160 ini tuh punya karakter tenaga yang lebih terasa di putaran bawah ya. Jadi ketika kita dari posisi diam sampai kita buka gas itu terasa banget torsinya ngejedang banget. Jadi belum terbiasa sama torsi-torsi seperti itu mungkin ya agak kaget gitu karena emang bener-bener cepat banget ya naik kecepatannya. Cuma kalau ada yang terbiasa sih no worry, apalagi lu jalan antar kota kayak gini yang mana lebih sedikit kendaraan itu malah lebih enak buat kontrol torsinya tadi. Nah sebenarnya penggunaan ADV 160 ini nggak terlalu ribet ya. Jadi lu bukan gas doang, ngerem, itu udah kerasa semua tenaga dan torsi yang dihasilkan sama mesin. Artinya nggak perlu ngotak-ngatik tombol Y shift. Jadi ya udah lu mau kenceng ya tinggal dibuka gasnya lebih gede, mau pelan ya dibukanya pelan-pelan gitu kan, nggak usah ribet-ribet sama Y shift. Ngerem pun begitu, tapi ya emang ada beberapa hal yang nggak bisa diraih sama motor ini yang nggak punya Y shift atau electric CVT gitu ya. Salah satunya adalah deselerasi sih. Jadi kalau di Matic biasa kayak gini, CVT biasa kayak gini ya otomatis nggak ada deselerasinya. Jadi kalau kita ngebuncet gas begini nih kenceng, tutup gas, ya udah motornya ngeloyor aja, nggak ada engine brake lah. Kalau di motor-motor batangan tuh biasanya sebutnya engine brake, motor-motor manual ya. Di sini nggak ada. Jadi ya bener-bener yang lu rasain ya gitu aja udah. Kalau untuk kecepatannya ya di ADV 160 ini jujur belum nyobain bisa sampai berapa. Dari tadi sih kalau jalanan kosong sempat gua bucek-bucek ya di 100 km per jam doang karena emang jalanannya tidak memadai untuk kecepatan tinggi. Jadi seharusnya sih kalau 100 ya pasti nyampe lah mau 457 cc ini. Kalau dari putaran tengah ke atas sih rasanya masih ada tenaga, masih cukup besar di tengah. Sementara di atasnya tuh ya masih ada tapi nggak banyak, kayak udah tinggal ngabisin nafasnya aja. Tapi bukan berarti terus ngambang gitu-gitu enggak ya, dia masih bisa ngasih tenaga, masih bisa nambah kecepatan, tapi ya nggak signifikan kayak di putaran bawahnya kayak gitu. So far sih enak, tadi dipakai di dalam kota, stop and go gampang banget, effortless lah pakai ADV 160 ini buat perjalanan di dalam kota karena ya emang porsi bawahnya manjain banget. Di luar kota begini ya masih enak juga, nyalip-nyalip masih kenceng. Karena touring pun kita jauh-jauh keluar kota nggak bakal kenceng-kenceng banget lah ya, pasti rata-rata 80 km per jam. Jadi ya nggak terlalu signifikan juga sih punya tenaga di putaran atas kalau bagi yang suka touring pakai matic kayak begini. Kalau tadi gue udah bahas posisi riding, sekarang gue bakal bahas cara performa pada motor NMAX Turbo versi Tex-Tex ini. Secara performa yang gue rasakan dari 0 sampai 35 km per jam tadi tuh ya rada-rada apa ya, tenaga dan torsinya masih rada-rada berat atau ngempos ya. Nah kalau di atas 50 km per jam itu tenaga dan torsinya sudah mulai berasa ya, jengatannya dan
menurut gua kalau misalkan 0 sampai 35 wajar aja sih, karena ini kan motor nggak pakai roller ya, nggak kayak NMAX versi sebelumnya yang pakai roller. Tapi juga di sisi lain, motor ini sudah dilengkapi dengan fitur Y-Shift. Ini fitur yang digunakan untuk yang mengejar akselerasi yang tinggi, bahkan deselerasi nih kalau misalkan kalian pakai atau menggunakan fitur Y-Shift ini. Untuk dari fitur T-Mode-nya atau performa T-Mode yang gue pakai pas gue naik motor ini, untuk secara performa fitur T-Mode tadi, gua pakai motor ini itu tembus sekitar 110 km per jam guys. Bayangin kalau misalkan gua pakai fitur S-Mode itu kayaknya bisa ya tembus 140 km per jam. Itu gua coba jalanan sepi ya guys, ingat gua nyobain itu di jalanan sepi, bukan jalanan kondisi ramai kayak gini ya. Kalau misalkan fitur S-Mode itu gua rasa sih kayaknya fitur yang paling berguna banget kalau misalkan kalian yang doyan touring atau doyan ya apa ya, touring kecil atau perjalanan jauh sekalipun, gua rasa fitur S-Mode ini sangat berguna sih kalau misalkan kalian gunain pada motor NMAX Turbo versi Tex-Mex ini. Ya kalau buat T-Mode ya buat harian aja nggak sih kalau misalkan kalian mau pakai fitur ini, kayak misalkan buat macet-macetan atau ya berangkat kantor lah ya. Ya itu sih paling secara performa yang gua rasakan pada motor NMAX Turbo versi Tex-Mex ini. Bri, tadi kan udah kita bahas semua nih, desain, performa, posisi berat kendara. Kita nggak boleh kelewat juga dari pemakaian konsumsi bahan bakar loh. Oh iya, konsumsi bahan bakarnya belum ya. Kalau di lu berapa kenanya? Lu dulu dah, gua nggak mau ngomong sekarang, lu dulu, gua mau tahu lu berapa. Oke. Di ADV 160 ini dengan tadi dari riset ya dari kantor itu trip A trip B itu 0 semua dan average consumption juga 0. Sekarang itu udah menempuh jarak 78,7 km dan konsumsi bahan bakar sampai 44,1 km per liter. Disclaimer ya, ini hasil konsumsi bukan irit-iritan, tapi bener-bener gaspol-gaspolan aja kan kita betul. tadi kayak gitu. Dan ada banyak kebutuhan syuting segala macem, jadi ya nggak mungkin bisa irit-iritan. Mungkin kalau irit bisa lebih Kalau tinggi irit, lagi. ya kalau irit sih gue bawanya pelan aja sih, Bri. Iya. Nah, lu sekarang di NMAX berapa dah? Aduh, maaf ya Bri. Kayaknya gue jadi malu lu ngomong angka segitu. Mau Kenapa tau nggak? nih? Di gua ini konsumsi bahan bakarnya dari kantor ke sini tuh sejauh 62 km kurang lebih ya, Bri. Itu menghabiskan rata-rata, maaf nih, 36,7 km loh, Bri. Buset deh. Kok lebih boros ya? Padahal kayak gue lebih ugal. Nah itu dia, ini juga kecepatannya gua sih rata-rata tadi yang gue hitung 23 km per jam gitu. Bisa juga dari segi apa ya, gue bawa berkendaranya, dari gas Iya spontan sih. gua, mungkin juga gue langsung apa namanya bejek-bejek aja gitu loh. Itu juga ngaruh sih sebenarnya dari konsumsi bahan bakar yang gue pakai sampai saat ini gitu loh. Bisa juga karena emang Honda terkenal lebih irit cuy. Wah kalau itu kayaknya kita apa ya, nggak bisa ngomong apa-apa ya, maksudnya kembali lagi ke setiap pemakai orang-orang sih, Bri. Ada juga orang yang pakai Honda boros, ada. Yamaha irit ada, itu tapi kembali lagi ke segi masing-masing pribadi dari kendaraan Intinya yang kita dapat segitu lah ya. Yoi. Dengan apa adanya ya Yes, kan. betul. Jalan juga bareng segala macem dapetnya segitu. Jadi kesimpulannya setelah kita pakai dua motor ini dari Jakarta ke arah Jonggol ini ya, Gunung Batu, Kidemang, gua ngebahas ADV dulu. Kesimpulannya nih motor tuh sebenarnya fun to ride banget. Lu mau naikin kecepatan gampang, mau ngerem juga gampang, apalagi dia udah pengeremannya ABS juga buat depan ya, jadi bener-bener enak gitu buat ngerem. Dan walaupun belakangnya nggak ABS, tapi disinilah kesenangannya. Jadi lu nggak selalu dikontrol sama elektronik, jadi lu bener-bener bisa yang ngepot-ngepot apa segala macam masih bisa, tapi tetap aman karena ada traction control juga. Terus kalau dari desain ya selera lah ya, ada yang suka yang tampilan kayak robot-robot begini, ada yang suka tampilan yang elegan kayak PCX gitu, selera. Tapi sejauh ini sih ADV masih oke lah buat di tahun 2025. Nah kalau lu gimana Mas? Jadi kesimpulannya kalau gua selama gua pakai NMAX Turbo versi Tex-Mex ini ya, Bri, dari segi desain sih ini masih diterima di pasaran masyarakat Indonesia lah ya kalau gue bisa bilang. Terus juga desainnya ya masih worth it lah kalau menurut gue buat dimiliki nih motor. Lalu dari segi performa selama gue pakai yang tadi gue bilang dari kantor ke Kidemang ini,
ya itu gue bilang torsi bawahnya tuh nggak ngisi-ngisi banget ya dibanding dari 50 km per jam sampai ke 100 itu ngisi lah kalau gue bilang. Dan yang gue suka ya ada 2 fitur tadi, ya pertama itu ada T-Mode sama S-Mode. Dan gue di jalan juga tadi gue udah coba T-Mode itu gue bisa mencapai 110 km per jam itu waktu gue jalan lurusan pas kondisi kosong gitu Bri. Dan ya satu lagi, motor ini diterima banget buat pengguna yang suka jalan jauh atau ya mungkin cocok banget buat teman-teman ojol kali ya, yang punya navigasi, nggak perlu lagi pakai pan holder lah ya, karena ini udah didukung sama Garmin dan apa ya, didukung banget lah buat informasinya jelas, terus juga gambarnya jelas, terus juga beneran ada petanya gitu loh dibandingkan sama ADV Roadsink 160 gitu Bri. Dan untuk harganya nih gue kasih tahu aja ya, harga ini 44 jutaan ya. Kalau lu berapa Bri? Kalau gue di 42 jutaan on the road Jakarta ya, Oke. sama-sama on the road Jakarta. Jadi gimana menurut lo? Mendingan kalau 40 jutaan tuh mendingan NMAX atau ADV nih? Kalau gua ya, Hmm. ya nggak dua-duanya sih. Tapi gue bakal milih X-Max Second ya kalau secara pribadi gua ya. 40 jutaan loh. Gue masih kalau mending gitu. 40 jutaan dapat 250 cc tapi bekas. Tapi kalau misalkan disuruh beli baru nih, gue bakal milih ADV sih. Yang pertama ya itu yang gue bilang, dari sisi berkendara dan handlingnya tuh jos banget. Tapi dari yang tadi gue bilang, NMAX Turbo juga nggak kalah jauh beda lah. Maksudnya masih diterima lah dari secara pribadi gue gitu guys. Oke, itu dia Bentar, lu belum apa kasih tahu dong ke pilihan temen-temen. gua? Iya. Pilihan gue sih di NMAX Turbo ya. Kenapa coba? Karena gue orangnya suka touring, jujur aja. Dan kalau mau off-road kayaknya gue lebih pilih pakai CRF ya daripada pakai ADV, karena emang nature-nya aja gitu, mau off-road mau kayak gini-gini jalan yang rusak lebih leluasa aja. Tapi kalau gue mau jarak jauh ke Jogja misalnya, mau ke Dieng, kayak lebih prefer di NMAX karena emang secara tenaga putaran atas, tengah ke atas itu lebih ngisi di NMAX, apalagi ada VVA kan. Jadi benar-benar mendukung ke arah sana sesuai preferensi gue kayak gitu. Ya tapi sih ADV lagi-lagi ya nggak bisa dibilang juga buat temen touring lu juga bisa sih sebenarnya. Bisa, nggak ada yang nggak bisa, sebenarnya bisa, tinggal preferensi aja Ya. gitu. Jadi Oke. lu mau beli yang mana dulu nih? Kalau gua kasih duit sekarang nih, NMAX. telepon langsung kontak salesnya, oke? Oke, itu dia review 2 motor 40 jutaan kali ini. Itu dari preferensi kita masing-masing. Kalau lu gimana? Berikan pendapat lu di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa apa? Like, share, and subscribe channelnya Brem by Yuzon Indonesia. Kita Sampai pamit. jumpa di video berikutnya. Bye.